4 hari setelah pemilu. Kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan yang saat ini berada di Wilmington, Delaware. Selamat malam waktu Amerika Serikat, Virginia. Bagaimana situasi di Wilmington, Delaware saat ini pasca pemilihan presiden Amerika Serikat? Ya rekan-rekan, saat ini saya di Wilmington, Delaware yang mana ini adalah kampung halaman Joe Biden, tempat ia biasanya tinggal dan bekerja, menyampaikan pidatonya dan selama ini melakukan juga pidato-pidato yang ia sampaikan ya. Dan di belakang saya adalah Chase Center, di mana tempat ini akan menjadi tempat ia dalam beberapa jam lagi menyampaikan pidato kemenangannya ke para pendukungnya. Yang di belakang saya itu ada sekitar puluhan sampai seratusan mobil yang sedang berkumpul dan mereka akan menonton pidato kemenangan ini secara drive-in. Tidak hanya para pendukung yang ada di dalam mobil, kami sempat melihat ada beberapa puluhan hampir ratusan juga pendukung Joe Biden yang menunggu di luar yang tidak mendapatkan clearance atau tiket untuk masuk ke dalam lapangan di Chase Center ini, dan mereka dengan sangat antusias berkumpul di sini dan merayakan kemenangan dari jagoan mereka sejak tadi siang pukul 11:40 ketika Joe Biden ditetapkan memenangkan suara dari Pennsylvania sebanyak 20 electoral votes atau suara elektoral dari Pennsylvania tersebut. Itu membuat Joe Biden diproyeksikan sebagai pemenang dalam pemilu kali ini dan menjadi presiden ke-46 Amerika Serikat. Rekan-rekan. Ya, lantas bagaimana kedua kubu menanggapi hasil proyeksi ini? Ya, kalau dari Joe Biden sendiri sampai saat ini ya belum sempat mengeluarkan pernyataan, dan nanti yang dinanti-nantikan oleh para pendukungnya adalah menyampaikan pidato kemenangannya tersebut. Namun dari kubu Donald Trump setelah siang tadi ya sempat beralih ke negara bagian Virginia untuk bermain golf ya. Lalu kemudian setelah diproyeksikan menang, setelah Joe Biden diproyeksikan menang, kubu dari Donald Trump sempat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak menerima proyeksi yang disampaikan oleh media dan mereka akan terus menunggu hingga hasil perhitungan suara itu bulat dan selesai dilakukan. Dan mereka juga akan melakukan tuntutan-tuntutan hukum untuk meninjau kembali hasil penghitungan suara yang telah dilakukan di beberapa negara bagian. Rekan-rekan. Ya, Virginia, kemudian apakah sudah ada informasi langkah apa yang telah disiapkan oleh kedua kubu terkait dengan hasil pemilihan presiden Amerika Serikat ini? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kubu Donald Trump sudah melakukan atau akan melakukan penggalangan dana untuk melakukan gugatan hukum yang akan diberikan kepada negara-negara bagian, beberapa negara bagian ya. Salah satunya adalah Wisconsin. Kita lihat di Wisconsin ini yang dituntut oleh kubu kampanye Donald Trump adalah melakukan penghitungan ulang. Nah, hukum pemilu atau undang-undang pemilu di Wisconsin itu, kalau misalnya margin antara kedua kandidat itu di bawah 0,25%, maka penghitungan ulang akan dilakukan oleh negara bagian dan biayanya itu akan ditanggung oleh negara bagian. Tapi kalau misalnya di atas 0,25%, yang mana saat ini terjadi seperti itu karena perbedaannya itu adalah 0,6%, itu tidak akan dibiayai oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian ya. Jadi mereka memang akan butuh banyak dana jika akan melanjutkan tuntutan hukum ini. Sementara dari kubu Biden mereka sudah sangat optimis dan memang aura keoptimisan akan menang dalam pemilu kali ini sudah tampak sejak malam pemilu ya, di mana Joe Biden menyatakan bahwa ia akan menang Georgia, ia akan menang Pennsylvania, dan dengan kemenangan, dengan optimisme itu mereka juga sudah melakukan pendekatan kepada beberapa ahli atau orang-orang yang bekerja di bidang yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Ini merupakan salah satu platform mereka adalah untuk melakukan penanganan yang dengan pendekatan saintifik atau ilmiah untuk mencegah penularan virus di Amerika Serikat saat ini. Rekan-rekan. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Wilmington, Delaware.